Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan tugas RBL Fisika Dasar 2 kami yang berjudul Penerapan Gaya Lorentz dalam motor listrik sederhana pada kereta maglev. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 TBB 14A yang beranggotakan Saya Ageng Kakak Prayoga dengan NIM 1212800062 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Nisa Aulan Safitri dengan NIM 1213100034 dari Prodi Teknik Biosistem. Saya Nita Purnamasari dengan NIM 1213100033 dari Prodi Teknik Biosistem. Saya Ruben Pangehutan dengan NIM 1213100028 dari Prodi Teknik Biosistem. Saya Unggi Clarissa dengan NIM 1213100031 dari Prodi Teknik Biosistem. Dan saya Fandi Valen dengan NIM 1212800065 dari Prodi Teknik Kimia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kereta maglev. Tetapi sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai gaya Lorentz. Apa sih gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi pada sebuah arus pengantar listrik di dalam medan magnet. Gaya Lorentz dapat dirumuskan sebagai F sama dengan Q E dikali V dikali B. Prinsip gaya Lorentz ternyata dimanfaatkan juga dalam motor listrik loh. Nah, motor listrik sendiri adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik adalah saat motor listrik dihubungkan dengan sumber arus listrik dan arus listrik mengalir dari sikat karbon menuju komutator. Selanjutnya, arus listrik menuju kumparan sehingga kumparan mengalami energi mekanik. Berikut adalah contoh motor listrik yang merupakan salah satu contoh penerapan dari gaya Lorentz. Ada bor listrik, blender, hair dryer, mesin cuci, kereta maglev, dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai kereta maglev. Apa itu kereta maglev? Kereta maglev adalah jenis kereta yang bergerak pada posisi melayang atau mengambang. Posisi tersebut dihasilkan oleh gaya elektromagnetik. Penggerak kereta maglev adalah motor linear. Maglev digunakan sebagai alat transportasi jarak jauh. Kecepatannya lebih cepat bila dibandingkan dengan kereta kecepatan tinggi. Selama beroperasi, maglev tidak menghasilkan suara mekanis. Kereta maglev dapat bergerak dengan kecepatan 603 km per jam. Nah, keunikan dari alat versi lama dengan versi baru, yaitu versi lama dia bergerak menyentuh rel, tidak menggunakan daya magnet, sistem terkendali yang tidak aman, sedangkan versi baru dia bergerak tanpa menyentuh rel, menggunakan daya magnet, sistem terkendali yang aman, kereta dengan kecepatan tinggi. Pertama, ada kawat tembaga, magnet, baterai, spidol, dan pipa PVC. Lalu, cara pembuatan dari kereta maglev sebagai berikut. Pertama-tama, kupas kabel untuk memisahkan kawat tembaga dengan selubung kabel. Setelah didapat kawat tembaga, lalu kawat tersebut dililitkan ke spidol untuk diameter yang kecil, atau ke pipa PVC untuk diameter yang lebih besar. Lalu, tempelkan magnet di kedua ujung baterai dengan jumlah yang sama. Untuk cara percobaannya yaitu, masukkan baterai yang sudah ditempel magnet ke dalam lilitan kawat tembaga, dan hasilnya baterai akan berjalan dengan sendirinya seperti kereta maglev. Nah, untuk penjelasan dari alat adalah sebagai berikut. Maglev berasal dari magnetic levitation. Maglev merupakan konsep untuk membuat objek melayang di udara dengan bantuan medan magnet. Cara kereta maglev berjalan yaitu dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kereta api ini dipasangi magnet listrik di bawahnya yang bergerak pada jalur bermagnet listrik. Magnet tersebut tolak-menolak sehingga kereta api melayang tepat di atas jalur lintasan. Gesekan kereta api dengan jalur lintasan berkurang sehingga kereta api bergerak lebih cepat.
Kemudian, untuk kelebihan dan kekurangan alat adalah sebagai berikut. Kelebihan utama dari kereta ini adalah kemampuannya yang bisa melayang di atas rel, sehingga tidak menimbulkan gesekan. Konsekuensinya, secara teoritis tidak akan ada pengganti rel atau roda kereta, karena tidak ada yang haus. Keuntungan sampingan lainnya adalah tidak ada gaya resistansi akibat gesekan. Gaya resistansi udara tentu masih ada, untuk dikembangkan lagi kereta maglev yang lebih aerodinamis. Dikarenakan bentuk dan kecepatan kereta yang fantasi ini, kebisingan yang ditimbulkan ketika kereta ini bergerak hampir sama dengan sebuah pesawat jet, dan diperhitungkan lebih mengganggu dibandingkan kereta konvensional. Dalam salah satu studi, suara yang ditimbulkan oleh kereta maglev dengan kereta konvensional bisa lebih bising, sekitar 5 desibel atau 78%-nya. Kekurangan lain kereta ini adalah mahalnya investasi, terutama pengadaan relnya. Dari percobaan yang telah dilakukan, saran pengembangan untuk kedepannya adalah yang pertama, proses pengembangan alat ini masih sebatas alat penilaian, belum mencapai pengembangan alat pengukuran kemampuan imajinasi. Pengembangan alat ukur dan peningkatan akurasi penilaian perlu dilakukan pada penelitian selanjutnya, karena yang peneliti kembangkan masih bersifat subjektif. Yang kedua, alat penilaian kemampuan imajinasi diharapkan dapat diingat dan dipahami oleh pendidik, sehingga penilaian yang dilakukan dapat lebih cepat dan bila perlu dibuat aplikasinya untuk mempermudah dalam proses menilai. Yang ketiga yaitu, hasil penilaian diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan dan informasi mengenai kemampuan imajinasi mahasiswa yang dapat digunakan pendidik sebagai masukan dalam membuat perencanaan pembelajaran yang baik dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan belajar mahasiswa. Dan saran pengembangan yang terakhir adalah alat penilaian kemampuan imajinasi perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan membuat definisi operasional. Nah, itu tadi penjelasan dari RBL kami. Jika ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.